Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah iQOO Neo 10 dan Poco F7. Ya, waktu Poco Indonesia resmi ngumumin F7 series sekitar bulan April kemarin, ada F7 Pro dan F7 Ultra. Saya tuh sempat mikir ya, loh kok nggak ada Poco F7 versi reguler gitu atau versi biasa? Dan pas launching global pun, nama Poco F7 juga nggak disebut sama sekali. Banyak media yang bilang kalau F7 ini di rebranding jadi Redmi Turbo 4 Pro dan kemungkinan kecil bakal masuk resmi Indonesia gitu. Ya mungkin di sini Poco tuh pengen ngedeklar kalau mereka juga pengen naik kelas ya lewat F7 Pro dan F7 Ultranya gitu. Lagian di harga yang serupa atau di segmen kayak gini udah ada Poco F7 Pro juga yang lumayan dominan. Tapi ternyata celah ini tuh dilihat atau dimanfaatin sama tetangga sebelah Pak, iQOO, dan deng, keluarlah iQOO Neo 10. Ini bisa dibilang seri Neo pertama yang akhirnya resmi masuk Indonesia. Seri Neo-nya iQOO ini cukup menarik ya, karena di global pun seri Neo ini bisa dibilang rival abadinya Poco F series. Karena ya sama-sama ngusung fitur flagship killer di harga 5-6 jutaan. Nah yang menarik, waktu pertama kali dengar kabar kalau Poco F7 mau masuk Indonesia, itu dari Bro Hadi, dapat spill tipis-tipis, dan saya tuh masih sempat nyangkal gitu. Nggak mungkin deh F7 keluar gitu. Toh di global pun itu nggak ada tanda-tanda bakal nongol sama sekali. Dan akhirnya pas udah ngelihat teaser tipis-tipis, emang ini HP beneran dikeluarin sama Poco. Dan sekarang perang flagship killer resmi dimulai. Nggak cuma soal harga, tapi juga spek, fitur, dan juga performa. Jadi mending ambil iQOO Neo 10 atau Poco F7. Yuk kita bahas. Oke, sebelumnya saya pengen ngucapin terima kasih dulu nih sama distributor ponsel yang udah minjemin iQOO Neo 10. Nah kalau pengen cek spek lengkap dan pembelian smartphone ini, seperti biasa linknya udah saya taruh di bawah. Ya beda nih dengan Poco F7 yang cuma ada satu opsi memori doang, yaitu 12/512GB. Di iQOO Neo 10 ini pilihannya lebih banyak Pak, bahkan sampai 4 varian memori. Dan di sini tuh kita bener-bener gak dikasih celah ya, mulai dari 8/256 sampai 16/512GB itu ada semua. Ya kalau disuruh milih sih, buat saya pribadi yang paling sweet spot ya kayak di Poco F7, 12/512GB. Secara harga nggak lebih mahal dari yang RAM 16GB, tapi udah sangat-sangat memenuhi lah untuk kebutuhan storage di HP 5-6 jutaan. Cuma untuk varian 12/512 di iQOO ini, itu kalau saya baca-baca lagi memang eksklusif di website resminya iQOO doang ya. Jadi ya kalau pengen varian memori segitu, kita harus beli dari website resminya. Terus kalau untuk chipset, dua-duanya udah sama-sama pakai chipset monster ya, Snapdragon 8S Gen 4 yang emang beneran flagship killer banget lah. Sebenarnya positioning dari chipset ini tuh masih ada di bawahnya Snapdragon 8 Gen 3 ya, yang beneran flagship. Kayak untuk peak performance, terus dukungan kamera sama display, tentu 8 Gen 3 itu masih lebih bagus dari 8S Gen 4. Tapi sisanya sih, ini chipset tuh udah bener-bener level flagship banget ya. Dan ini ditandemin juga sama speed memory yang juga sama-sama kenceng. RAM-nya udah pakai LPDDR5X dan storage-nya juga UFS 4.1. Ya, dengan mesin sepuas ini, skor Antutunya udah bisa dapat 2 juta plus. Dan kalau kita sandingin skor Geekbench-nya, ini juga nggak terlalu beda jauh ya antara Poco F7 dan iQOO Neo 10. Ya, kalau kita cuma ngelihat skor benchmark statis kayak gini doang sih, masih kelihatan mirip-mirip aja. Tapi gimana nih dengan performa gaming aslinya? Mending Poco atau iQOO ya? Dua HP ini saya pakai buat mabar PUBG Mobile dan ternyata settingannya nggak yang rata kanan banget. Ini terpantau cuma mentok di 90 fps. Ya hitungannya masih smooth-smooth aja sih. Cuma Poco S7 Pro yang harganya lebih murah itu bisa loh dapetin PUBG Mobile di Ultra Extreme alias 120 fps. Mungkin memang di limit itu tujuannya supaya lebih stabil ya. Karena pas saya gas PUBG Mobile itu bahkan sampai 3 match non-stop berturut-turut nggak pakai berhenti, performanya tuh masih nggak goyang Pak. Ya kalaupun turun itu paling di kisaran 83, 85 fps dan ujung-ujungnya balik ke 90 fps lagi. Nah di luar FPS sebenarnya pengalaman gaming di iQOO Neo 10 ini kerasa lebih nyenengin ya, apalagi kalau kita ngaktifin beberapa game tools bawaannya. Contohnya di sini saya bisa pakai mode getar 4D, yang mana kalau saya nembak atau ketembak di PUBG Mobile, itu vibrationnya tuh berasa real banget ya, kayak lagi pakai DualShock-nya PlayStation. Terus di sini kita juga bisa mapping button tertentu ya pakai control gesture. Misalnya nih kita pengen reload amunisi atau peluru. Nah daripada kita nge-tap buttonnya yang mana kadang suka salah nge-tap juga, mending aktifin mode gesture dan tinggal goyah-goyahin aja HP-nya buat nge-reload peluru. Sederhana tapi di Poco nggak bisa.
Pindah ke Mobile Legends, di sini settingan rata kanannya juga lebih kebuka ya. Bisa banget nih, push rank yang super smooth up to 120 fps. Dengan grafis yang paling cakep pula. Hampir nggak ada keluhan sih untuk frame rate yang ngedrop tiba-tiba. Even pas late game sekalipun yang lagi rusuh-rusuhnya, turun palingan di 107 sampai 109 fps. Nggak pernah sampai di bawah 100 fps. Cuma emang di Poco F7 ini perlu beberapa penyesuaian ya buat dapetin 120 fps. Pertama, kita mesti download Mobile Legends dari Get Apps-nya Xiaomi. Karena filenya tuh beda ya dengan Mobile Legends yang ada di Play Store yang settingannya tuh cenderung di limit. Yang kedua, setting refresh rate-nya juga harus dikunci di 120 Hz. Nah, kalau dua ini udah oke, baru nih dapat settingan yang lebih enak. Jujur, emang agak ribet sih daripada di Iconio 10 yang tinggal main aja udah auto kebuka rata kanannya. Tapi kalau udah di setup di Poco, respons layarnya tuh bener-bener kayak feel pakai HP gaming beneran ya. Terpantau touch sampling rate-nya tuh tembus di kisaran 500 sampai 600 Hz. Nah, kalau dua game tadi tuh nggak terlalu beban, gimana nih kalau disiksa pakai game Wuthering Waves? Ya, di game ini performanya udah nggak bisa dibilang lempeng-lempeng aja ya. Frame rate mendaki gunung turun ke lembah udah mulai sering dirasain di sini. Tapi so far masih sangat-sangat playable ya untuk Wuthering Waves ini. Jeblok palingan di 40-an fps. Itu pun lagi mode battle yang lagi rusuh-rusuhnya. Kalau udah lumayan speedy maps, frame rate-nya tuh bakal auto balik lagi ke 55 sampai 60 fps. Buat gaming yang lamaan, stabilisasi iQOO di sini lebih dapat sih, karena mungkin faktor manajemen suhunya juga lebih oke ya. Kalau di Poco F7 udah main lewat setengah jam, tangan tuh berasa mulai gerah karena frame sampai bodi belakangnya tuh udah mulai demam. Ini plus minus sih sebenarnya, karena frame metal di Poco F7 memang bikin bodinya tuh jadi lebih ganteng dan lebih solid ya. Tapi ya kalau dipakai buat main game, terutama yang grafisnya berat dan durasi main gamenya juga kelamaan, ya frame metal di sini sih lumayan bikin tangan agak kelojotan ya. Mulai dari yang angkat kuku sampai yang gerah beneran gitu. Nah, saran saya sih kalau udah demam kayak gini, mending langsung pasangin aja fan cooler atau kipas pendingin. Karena ya dengan alat ini tuh kita bisa dapetin performa yang lebih stabil, apalagi kalau diajar main game dengan durasi di atas setengah jam. Ya, Snapdragon 8S Gen 4 memang semonster itu performanya kalau dipakai buat main game. Tapi jangan salah ya, ini chipset gak cuma cakep buat main game doang, Pak. Saya pakai buat ngedit atau ngerender video, durasi 1 menit, 4K, editing 3 layer yang lumayan kompleks, nggak nyampe 30 detik videonya tuh udah jadi. Dan lagi-lagi, untuk lebih cepat yang mana, itu antara Poco dan iQOO tuh nggak terlalu beda jauh. Paling beda cuma sekitar 1-2 detik doang. Terus power yang kencang di sini juga kepake banget buat ngeboost fitur AI yang udah jadi barang wajib di HP-HP keluaran 2025. Nah, ngomong-ngomong soal AI, terutama untuk AI buat hapus objek, AI di Poco F7 ini memang cenderung lebih inisiatif ya, buat ngefill atau ngisi bagian yang udah kehapus tadi pakai objek lain. Sementara di iQOO, ya udah dia tuh sekedar ngapus aja dan bener-bener dibiarin kosong. Lagi-lagi ini nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek ya, tapi balik lagi ke preferensi masing-masing. Ya secara garis besar sih AI di Poco F7 ini punya fungsi yang lebih kompleks ya, dan bisa dibilang levelnya udah mirip-mirip kayak AI di HP flagship. Kayak di sini tuh ada AI expander ya buat nge-generate foto supaya jadi lebih luas, dan juga ada AI interpreter buat ngebantu ngobrol lintas bahasa. Ya, banyaknya fitur AI di Poco F7 tentu nggak lepas dari softwarenya ya, HyperOS yang emang dari awal tuh udah konsisten ngembangin fitur AI. Dan ngomong soal HyperOS, tenang, ini udah saya obrak-abrik, sudah saya buka beberapa aplikasi dan saya nggak nemu iklan sama sekali di HP ini. Jadi ya udah bersih lah dari iklan. Terus kalau ngomongin soal jaminan update, di Iconio 10 ini udah disebutin ya, kalau ini HP bakal dapat upgrade 3 kali versi Android dan full security patch sampai 4 tahun ke depan. Nah, sementara di Poco F7 so far sih saya belum bisa mastiin banget ya. Kalaupun jaminannya sama kayak di F7 Pro, ini menarik banget sih, karena di F7 Pro itu bisa dapat 4 kali upgrade Android plus full security patch sampai 6 tahun ke depan. Ya dengan catatan kalau sama dengan Poco F7 Pro. Terus kalau untuk daya tangkap sinyal, kayak misalnya buat download aplikasi dari Play Store sampai proses installnya kelar, nah di Iconio 10 ini tuh lebih gercep daripada Poco F7. Tapi beda cerita ya kalau kita sandingin performa GPS-nya bareng-bareng. Nah, ini saya tes GPS di dalam ruangan, yang mana biasanya GPS tuh sulit buat ngunci lokasi ya di dalam ruangan. Di Poco F7 ini tuh lebih gercep buat ngunci lokasinya. Dan nggak cuma gercep ngunci lokasi, akurasinya juga rata-rata lebih cakep. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke bagian baterai.
Nah, kalau ngeliat angka baterainya doang, mungkin di sini kita bisa nyimpulin cepat ya, kalau Iquonios 10 ini punya baterai yang lebih badak karena kapasitasnya tuh lebih gede di 7000 mAh. Keren sih emang ya, dual voltnya Vivo ini yang mana bisa nanamin baterai 7000 mAh di bodi yang seringkes Iquonios 10 ini. Ya sebenarnya dua-duanya ini sama-sama pakai teknologi silikon karbon, karena ya baterainya juga ya udah di batas 5000 mAh gitu di bodi yang seringkes ini. Tapi silikon karbon di iQOO ini pakai generasi yang lebih baru ya. Jadi ya bisa lebih efisien dan lebih ringkes. Nah, kalau untuk pemakaian harian sebenarnya beda 500 mAh itu nggak akan terlalu beda yang signifikan banget ya. Paling selisihnya tuh sekitar 1% sampai 3% doang. Yang paling berasa itu justru pas dipakai buat main game. Dan yang cukup mind blowing ya, Poco F7 dengan baterai yang lebih kecil di 6500 mAh, ini justru yang lebih awet kalau dipakai buat push rank Mobile Legends. Yang bedanya lumayan signifikan itu sebenarnya di kecepatan ngecas ya. Dan Iquonios 10 ini emang nggak kaleng-kaleng sih. Dia pakai charger 120 watt ya. Ini saya posisi dari 10%, ngisi 15 menit itu udah hampir 70%. Dan sampai benar-benar penuh itu bahkan nggak nyampe setengah jam. Sementara Poco F7 dengan charger 90 wattnya dia tuh sampai benar-benar penuh mesti nunggu sekitar setengah jam lebih 11 menit. Ya tentu dengan baterai yang lebih kecil. Nah, poin plus di Iquonios 10 di sini ada bypass charging. Dan ini tuh kepake banget kalau kita lagi push rank tapi baterainya udah keburu lowbat parah. Tinggal aktifin aja bypass charging dan kita bisa main game sambil dicolok chargeran. Jadi listriknya tuh dari colokan langsung OTW ke mesin ya, nggak mampir ke baterai. Yang harusnya mode kayak gini tuh nggak bikin baterainya cepet jebol. Sederhana tapi di Poco F7 itu nggak ada. Kamera sih emang nggak jadi jualan utama ya di dua HP ini. Tapi kalau dipakai buat konten tipis-tipis, mana nih yang lebih cakep? Formasi kameranya mirip ya. Kamera utama pakai sensor Sony 50 megapiksel dan udah OIS, ditanamin sama ultrawide 8 megapiksel dan nggak ada lensa gabut lagi. Hasil foto akhir menurut saya yang ngebedain itu dari computational fotografi masing-masing brandnya. Dan untuk urusan ini, emang iQOO itu punya reproduksi warna yang lebih nyenengin di mata. Lebih gonjreng iya, tapi warnanya tuh masih lumayan akurat. Detail juga lebih nampol ya di beberapa foto, terus dynamic range-nya juga di iQOO ini tuh rata-rata lebih cakep. Saya malah lebih suka karakter warna foto Poco pas pindah ke lensa ultrawide-nya. Di sini tuh feel-nya lebih warm dan nggak pucat-pucat banget kayak yang ada di iQOO Neo 10. Nah, entah kelupaan apa gimana, saya tuh nggak nemu mode malam ya di Poco F7 pas mau hunting foto-foto di low light. Sebenarnya di mode auto ini, kalau kondisinya lumayan gelap, cara kerjanya tuh mirip mode malam sih. Ada jeda beberapa detik buat ngumpulin cahaya. Tapi ya karena sifatnya otomatis, di Poco F7 ini kita nggak bisa fleksibel pakai mode malamnya kapanpun ya. Dan hasil akhirnya pun kelihatan nih, kalau dibandingin sama iQOO Neo 10 yang punya mode malam lebih proper. Beberapa detail area yang sulit ditembus di low light ini rata-rata masih bisa diangkat di kameranya iQOO Neo 10. Punya chipset yang sama ternyata nggak jamin bisa dapat spek kamera yang serupa. Ya kalau kita ngelihat angka resolusi dan frame rate, kamera depan iQOO di sini emang lebih OP sih. Ini bahkan kamera depannya udah bisa rekam 4K 60 fps. Tapi kalau kita bawa sambil jalan, nah ini nih, dosanya iQOO udah mulai kelihatan pak. Ini goyangnya tuh berasa banget ya. Dan ternyata memang fitur stabilisasinya nggak aktif untuk kamera depan.
Tadinya saya pikir ini cuma berlaku buat perekaman yang paling mentok di 4K 60 fps. Tapi pas udah diturunin sekalipun ya di Full HD 30 fps, kamera depan Aiko ini masih belum ada stabilisasinya. Ya semoga bisa dibenerin sih di next update software. Nah kalau untuk Poco ini meskipun standar ya Full HD 60 fps, tapi menurut saya sih kerasa lebih proper ya buat dipakai ngevlog tipis-tipis kayak gini. Nah kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengeran dari Aiko atau Poco? Coba komen di bawah. Terus buat konten pakai kamera belakang juga udah mantep ya. Ini udah bisa digas 4K 60 fps, tajamnya dapat, smoothnya juga cakep, dan juga masih stabil ya di bawah sambil jalan kayak gini. Kalau saya arahin ke backlight tuh, matahari, kelihatan jelas kayak bedanya. Untuk ultrawide-nya emang mentok di Full HD 30 fps, tapi di sini ternyata udah bisa sama-sama jalan ya multi lens. Artinya kalau kita pindah ke satu kali, dia akan benar-benar pindah ke kamera utama. Jadi bukan hasil dari zoom in ultrawide-nya. Kita pindahin lagi ke ultrawide. Kita bareng-bareng coba ya. 1, 2, 3. Ya nggak beda jauh sih. Oke, jadi kesimpulannya, dua-duanya ini sama-sama flagship killer yang gokil sih. Dan hampir nggak ada lawan sih kalau emang ngincer performa ngegas di harga 5-6 jutaan. Jadi ya kalau ditanya lebih cocok mana dan buat siapa, lagi-lagi balik lagi sama kebutuhan masing-masing. Tapi kalau Anda tuh tipikal gamer yang butuh HP buat maraton gaming ya, yang lebih adem, terus fitur gamingnya lengkap, ngecasnya super kenceng, dan bonus kamera foto yang hampir merata cakepnya, jelas Aiko Neo 10 ini lebih menarik. Nah sementara kalau Anda tuh lebih ngincer layar HP yang cukup responsif, kayak misalnya dipakai buat pusat Mobile Legends, terus punya fitur AI yang lebih lengkap dan bonus tongkrongan bodi yang lebih premium, nah Poco F7 ini juga layak buat dipertimbangin. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Aiko Neo 10 dan Poco F7. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian dua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.